Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bait alfiyah bait 129 sampai 131. Bismillahirrahmanirrahim. Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran atimai bayani. كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا. Kemarin dijelaskan bahwa khobar itu menurut hukum aslinya dia itu berada di belakang, namun boleh ditaruh di depan jika tidak ada bahaya. Sekarang kita membahas khobar wajib berada di belakang. Ini tempatnya ada 5 ya. Tempatnya ada 5. Khobar wajib di belakang, tidak boleh ditaruh di depan. Yang pertama tempatnya adalah mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh dan belum jelas mana yang menjadi mubtada'nya. Otomatis nanti yang depan dijadikan mubtada, yang belakang jadikan khobar, tidak boleh dibalik. Saya kasih contoh. Afdhalu minni afdhalu minka. Afdhalu minni afdhalu minka. Ini afdhalu, ini juga afdhalu. Ada nakiroh, ini juga nakiroh. Tidak boleh, maka ini yang depan harus dijadikan mubtada dan yang belakang dijadikan khobar. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh afdhalu minka afdhalu minni. Lalu ini dijadikan khobar dan ini dijadikan mubtada. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena sama-sama nakiroh dan tidak ada keterangan mana yang menjadi mubtada'nya. Saya kasih contoh lagi. Allahus somad. Allahu dan as-somadu. Ini ada ma'rifat dan ini juga ada ma'rifat. Maka harus diterkib. Allahu jadi mubtada, as-somadu jadi khobar. Khobarnya wajib di belakang, tidak boleh dibalik. Misalnya as-somadu Allahu. Lalu kita klaim as-somadu ini khobar, Allahu jadikan mubtada. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena sama-sama ma'rifat dan belum diketahui mana yang menjadi mubtada. Nah, kalau as-somadu ini dijadikan mubtada malah boleh. As-somadu Allahu. As-somadu Allahu. Kalau ini jadikan mubtada, ini jadikan khobar, maka sah-sah saja karena khobarnya di belakang, karena sama-sama ma'rifat, maka khobarnya wajib di belakang. Kalau ada keterangan yang menjelaskan lafadz itu jadi mubtada, maka diperbolehkan ya. Ini kan nggak ada keterangan mana yang menjadi mubtada, maka yang depan jadikan mubtada, yang belakang jadikan khobar. Yang depan jadikan mubtada, yang belakang jadikan
khobar. Tapi kalau ada keterangan maka boleh, tidak apa-apa. Contohnya Abu Yusufa Abu Hanifata. Abu Yusufa Abu Hanifata. Ini yang depan kita terkep jadi mubtada, ini jadi khobar. Cuma artinya Abu Yusufa utawi Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, Abu Hanifata iku koyok Imam Abu Hanifah, ya. Karena Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah, maka artinya iku koyok Abu Hanifah, seperti gurunya. Maka ini boleh kita balik, Abu Hanifata Abu Yusufa. Ini boleh kita balik. Kenapa? Ini jelas kita terkep jadi khobar dan ini jadi mubtada. Karena sudah kita ketahui bahwa yang menjadi mubtadanya adalah Abu Yusuf. Inilah yang menjadi mubtada. Kenapa? Karena kita ingin mengumpamakan seorang murid kepada gurunya, yaitu Abu Yusuf, mau kita samakan dengan gurunya yaitu Abu Hanifah. Akhirnya kita membuat kalimat Abu Yusufa Abu Hanifata. Sekarang kita balik, Abu Hanifata Abu Yusufa. Tidak apa-apa, ini boleh-boleh saja, karena kita sudah tahu pasti Abu Hanifah ini pasti terkepnya menjadi khobar. Tidak mungkin ini jadi mubtada. Kalau jadi mubtada malah lucu. Misalnya kok ini Abu Yusufa kita jadikan misalnya Abu Hanifata kita jadikan mubtada, nanti artinya akan rancu. Abu Hanifata utawi Abu Hanifah Abu Yusufa iku koyok Abu Yusuf. Masa gurunya disamakan dengan muridnya? Betul adalah murid disamakan dengan gurunya. Maka ini jelas tertolak, ini jelas salah. Maka yang betul adalah yang Abu Hanifata ini terkepnya menjadi khobar. Sekarang yang kedua. Yang kedua tempatnya khobar berupa fi'il. Contohnya di sini adalah wa huwa yahdis sabil. Yang kedua ya. Wa huwa yahdis sabil. Wa huwa utawi Allah yahdi iku paring pituduh sapa Allah as-sabila ing dalan kang lurus, kang bener. Ini karena khobarnya berupa fi'il, maka khobar harus berada di belakang, tidak boleh di depan, ya. Kalau berada di depan nanti targetnya menjadi fi'il dan fa'il seperti kemarin, ya. Yahdis sabila. Ini di sini ada huwa, huwa. Ini kita target menjadi fi'il dan ini adalah fa'il. Tidak boleh yahdis sabila ini kita target. Ini kita jadikan khobar, huwa di sini jadi mubtada. Ini salah karena fi'ilnya ada di depan, otomatis targetnya adalah fi'il dan yang huwanya menjadi fa'il. Saya kasih contoh yang mudah saja. Zaidun yansuru. Ini otomatis kita target karena ini berupa fi'il, maka ini adalah mubtada dan ini adalah khobar, dan khobarnya harus berada di belakang, tidak boleh kita balik. Yansuru Zaidun. Lalu kita target ini menjadi khobar, ini jadi mubtada. Salah. Kenapa kok salah? Karena kalau susunnya seperti ini, maka yang betul adalah yansuru ini kita jadikan fi'il
dan zaitun ini kita jadikan fa'il. Ini fi'il dan ini adalah fa'il. Ini yang betul. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga tempatnya mubtada dihasor atau mubtada dibatasi. Contohnya dalam Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Dibatasi ini maksudnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kita manai hanya, ya, hanya atau dibatasi mubtada'nya. Wa ma Muhammadun dan orang utawi Nabi Muhammad illa rasulun kejaba iku namung utusan, ya. Nah, ini namanya dihasor. Ini kalau bahasa Jawa namanya namung. Namanya dihasor, hasor. Dibatasi. Bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Maka Nabi Muhammad juga wafat sebagaimana manusia yang lain. Maka beliau juga wafat. Karena ini khobarnya dihasor, maka khobarnya berada di belakang, tidak boleh di depan. Kalau kita taruh di depan, salah nanti. Saya kasih contoh. Wa ma rasulun illa Muhammadun. Wa ma rasulun illa Muhammadun. Ini susunan yang salah. Lalu kita tarkib. Ini khobar, ini mubtada. Ini susunan yang salah. Yang betul adalah yang ini. Sekarang yang keempat. Mubtada dipasang lam ibtida. Mubtada dipasang lam ibtida. Contohnya di sini la Fatimatu fi baiti. La Fatimatu yakti utawi Fatimah fi baiti iku tetep ing dalam omah ingsun. Karena mubtada'nya ini dipasang lam ibtida, ini namanya lam ibtida, ya. Lam ibtida. Maka otomatis khobarnya berada di belakang, tidak boleh khobarnya di depan. Misalnya begini, fi baiti la Fatimatu. Ini kok kita jadikan khobar, lalu ini kita jadikan mubtada. Ini adalah susunan yang salah. Kenapa kok salah? Karena lam ibtida ini harus berada di depan, tidak boleh berada di belakang. Oke, yang terakhir, tempat yang terakhir adalah mubtada berupa lafaz yang wajib di depan, ya. Mubtada berupa lafaz yang wajib di depan, otomatis khobarnya wajib di belakang. Contohnya man sobaro dzufiro. Man sobaro dzufiro. Ini adalah syarat, dan syarat harus di depan. Otomatis sobaro ini tarkibnya menjadi khobar. Dia wajib di belakang. Contoh yang lain, man fa'ala hadza bi alihatina.
Man ini adalah isim istifham. Dan isim istifham itu harus di depan. Otomatis fa'ala di sini terkibnya menjadi khobar. Ini mubtada. Karena mubtada'nya ini berupa lafadz yang harus di depan. Maka khobarnya otomatis harus di belakang. Man utawi sapa fa'ala iku nglakoni sapa man hadza ing iki mecah-mecah bi alihatina kelawan pira-pira pangeran kita. Nah, ini ceritanya Nabi Ibrahim ya. Untuk yang atas, man utawi sapane wong sabara iku sabar sapa man dzafira mongko bakal nemu sapa man. Orang yang bersabar pasti dia akan menemukan sesuatu yang dia sabari itu. Oke, demikian untuk pembahasannya. Sekarang kita maknai. Famna mongko nyegao sira hu ing disi khobar. Famna mongko nyegao sira hu ing disi khobar. Hina yastawi ing dalem nalikane padha al juz'ani apa bagian loro dalam kurung mubtada lan khobar. Padha apane urfan apane ma'rifate. Urfan apane ma'rifate wa nukron lan nakiroe. Mubtada dan khobar sama-sama nakiro atau sama-sama ma'rifat, dan keadaannya adimai bayani hale ora ono penjelasan. Adimai bayani hale ora ono penjelasan ndi kang dadi mubtadae. Kada iku kaya mengkono khobar wajib keri. Kada iku kaya mengkono khobar wajib keri. Idza mal fi'lu kana khabara. Idza ma kana. Setelah ma meloncat ke kana. Idza ma kana nalikane ono. Idza ma kana nalikane ono al fi'lu apa fi'il. Al fi'lu apa fi'il khabarun iku dadi khabar. Tempat yang kedua, fi'ilnya berupa khabarnya berupa fi'il, otomatis harus di belakang. Au qusida tawatin sejo. Au qusida tawatin sejo isti'malu apa penggunaan khabar. Isti'malu apa penggunaan khabar. Dan sejane mau munhasirun halim batasi mubtada. Munhasirun halim batasi mubtada. Yang ketiga tempatnya ketika mubtada dibatasi. Au kana utawa ana apa khabar. Au kana utawa ana apa khabar musnadan iku disandarake. Musnadan iku disandarake lidzi lam ibtida kedue mubtada kang duweni lam ibtida. Lidzi lam ibtida kedue mubtada kang duweni lam ibtida. Otomatis khabarnya di belakang karena mubtadanya membawa lam ibtida. Aula zimis sadri utawa disandarake marang lafat kang wajib dadi kawitan. Aula zimis sadri utawa disandarake marang lafat kang dadi kawitan. Otomatis khabarnya di belakang karena mubtadanya berupa lafat yang harus di depan. Kaman li muncida kaya contoh man li muncida. Man utawi sapa. Man utawi sapa li iku tetep kedue ingsun. Li iku tetep kedue ingsun muncidan hale wong kang nyelametake. Muncidan hale wong kang nyelametake. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.